Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulur di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan ini? Semoga kita mendapatkan rahmat sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh keikhlasan. Oh ya dulur, di sore hari ini saya ingin mengajak dulur-dulur sinau bareng, sinau tentang bawang merah dulur. Nah, jadi gini dulur, saat bawang merah sudah ditanam, yang harus perlu kita lakukan yaitu penyiraman jangan sampai telat. Diusahakan tanahnya selalu basah. Sebab apa dulur? Satu, kalau tanahnya basah bisa merangsang lebih cepat tumbuhnya akar dulur, iya kan? Nah, dan setelah akar tumbuh dan berkembang lagi, nah, lalu bisa memunculkan, maksudnya memunculkan tunas dengan keadaan yang segar, seger buger dulur. Sebab apa? Ada kandungan air yang sangat mencukupi. Jadi saat tunasnya muncul, nah akar ini benar-benar menjadi akar yang sehat. Jadi setiap tumbuhnya tunas akhirnya menjadi tunas yang sehat dan seger. Nah, kalau airnya kurang, asupan airnya kurang, nanti akarnya juga kurang sehat dan akhirnya memunculkan tunas bawang merah itu dengan warna yang agak busem atau bisa dikatakan kelawu dulur. Biasanya gitu lah. Itu indikasi bawang merah akan timbul macet. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan dan menganjurkan alias mengajak dulur-dulur untuk belajar bareng, nah, supaya bawang merahnya tidak terjadi macet atau tumbuh kerdil dulur. Nah, untuk penyiramannya dilakukan setiap hari semenjak tanam, dilakukan penyiraman setiap hari. Nanti diusahakan paling tidak sampai dia tumbuh serentak atau bior, diperkirakan sekitar 10-11 hari itu sudah memasuki pemupukan awal dulur ya. Dan selanjutnya setelah mupuk, siraman air harus tetap setiap hari juga. Nanti bisa dibatasi dengan usia 18 hari dulur. Setelah usia 18 hari ke atas, nah ini siraman bisa dijeda. Sebab apa dulur? Kalau ini nanti tanah terlalu kena siraman air, maka tanah yang di atas akan menutup. Dia alias bantat dulur, dan pori-pori tidak bisa, tidak ada pori-pori. Akhirnya kalau disiram dia bisa istilah Jawa ning glender dulur. Kemungkinan dulur-dulur juga pernah mengalami ini ya. Ini solusinya yaitu kita atur siasat bagaimana ini supaya tanahnya bisa agak rongga. Jadi dijeda 1 hari ya, nanti dilihat kalau sudah terbuka atau dirasa sudah
cukup lumayan kering, agak kering, nanti baru bisa disiram lagi. Sebab kalau dalam usia 20 harian kok ini air terlalu melimpah. Ya kalau masalah siraman kemungkinan bisa dijeda 1 hari bisa, tapi dalam pengisian air got kalau bisa dikurangi dulu, jangan terlalu penuh, harus turun. Sebab apa? Akar sudah mulai memanjang ke bawah, jadi dia air itu yang di dalam got kalau dia penuh nanti akarnya jadi apa? Silem, selulup dulu. Nah, maka dari itu air harus turun. Nah, nanti biar akar yang cari. Nah, gitu dulu. Ini anu loh ya, menurut teori saya, teori yang awur-awuran, tapi ini praktek selama saya bertahun-tahun dulu. Jadi saya mengamati ini sudah berapa tahun, sudah lama banget, dan saya dulu pernah mengalami kegagalan gara-gara ini, gara-gara teori yang belum saya mengerti dulu. Maksudnya teori juga praktek. Jadi kadang malah bisa terbalik itu, kadang malah waktu kecil airnya kurang, saat sudah umur 20-an tahu kan airnya kurang, langsung dikasih over. Akhirnya bawangnya nggak mau berkembang, dia nggak mau tinggi, malah soyon delep gitu dulu. Itu biasanya permasalahannya dari awal itu memang air. Kenapa air? Ya, karena air ini juga bisa membuat tanah itu bisa bagus juga bisa jelek. Kalau berlebihan ya juga bisa jelek, kalau kurang ya juga bisa gitu tuh. Nah ya, biasanya para petani kebanyakan ini dianggap sepele dulu. Nah, padahal ini adalah kunci saat tumbuh kembangnya bawang merah itu dari awalnya dulu. Kalau dari awalnya, dari umur 1 sampai 2 minggu, kalau bawang merahnya ini tumbuhnya tidak sehat, itu bisa dipastikan langkah selanjutnya bawang merah itu juga tidak bisa berkembang dengan normal. Oh ya, dulu tahu ndak, sebenarnya ini rahasia saya selama ini dulu. Selama ini saya pendam, tapi saya kok rasanya nggak enak, kok memendam rahasia, menyimpan rahasia, daripada nanti saya menyimpan sesuatu yang memang harus disampaikan. Lebih baik saya sampaikan. Enakan kalau nyimpan duit dulu, nanti bisa diambil dan buat beli apa saja. Tapi kalau rahasia ini saya buat apa dulur? Nah, kalau dulur-dulur menemukan atau menonton video ini, dulur-dulurlah yang saya bagikan pendaman saya atau simpanan saya ya. Tolong dulur-dulur dipraktekkan, atau paling tidak dulur-dulur pernah mendengar atau mengerti
saya telah mengatakan sesuatu yang bagi saya penting. Kalau dulur-dulur masih ragu atau masih kurang percaya, dulur-dulur bisa sinau bareng datang ke rumah saya. Bersama siapalah, yang penting dulur-dulur ke rumah saya itu niatnya ya silaturahim, jadi tidak ada jeleknya dulur. Jangan saya yang disuruh datang ke tempat dulur-dulur. Dulur-dulur kan banyak, ada yang rumahnya banyak banget ya. Dan kalau dipikir-pikir ya, masa sumur kok marani timbo, yo wale timbo sing marani sumur lah. Pokok ngono ta dulur sing bener. Nah gini dulur, tapi dulur-dulur itu jangan memperhatikan cuma air saja. Ya air tadi sudah saya jelaskan masalah air, pengairan. Nah selanjutnya masalah pupuk. Kalau kita tanam bawang merah dari awal, lahan harus kita kasih saldo dulur. Saldo itu maksudnya kita kasih dasaran. Wong kita mau ditanam, mau ninggalin bibit ke tanah, tapi tanahnya nggak dikasih makanan. Nah nanti suruh makan apa gitu loh dulur. Kan bisa dimengerti kan dulur? Toh di dalam tanah juga masih ada kandungan-kandungan lain lah. Iya, tapi untuk tanaman bawang merah sebaiknya, kalau menurut praktek saya, harus ada tambahan-tambahan. Jadi tidak cukup saldo-saldo yang lalu, jadi harus dimasukin saldo lagi, masukin dasaran lagi. Supaya apa ya? Supaya nanti saat akar tumbuh, dia langsung bisa menyerap pupuknya. Akhirnya kehidupan si bawang merah bisa normal perkembangannya. Sebab apa? Saat dia membutuhkan asupan nutrisi atau gizi, dia sudah tersedia. Oh ya dulur, ada pertanyaan juga ini. Kenapa Mas kalau bekas padi kok agak sulit pertumbuhannya? Sebenarnya enggak selamanya sulit. Itu masalah waktu saja dulur. Nanti ada siasatnya, ada caranya dulur. Jadi nantilah, tunggu episode berikutnya, nanti bisa dijelaskan. Atau dulur-dulur bisa main ke rumah saya ya dulur, sambil cangkruan. Oke dulur, cukup sekian dulur ya video dari saya. Semoga video ini dapat
menjadi pedoman atau inspirasi atau apalah, agar saat tanam bawang merah bisa menjadi semangat atau pede dulur. Cukup sekian dulur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG dulur. Pejuang tanpa gratisan, ragat yowani pokok ragat.